Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan nama Nur Nafi'iyah. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Pendidikan saya S1 dari Universitas Islam Lamongan, S2 dari STTS, kemudian S3 saya saat ini di ITS tahun 2019 sampai sekarang. Beberapa penelitian saya ada di Google Scholar, bisa dicek atas nama Nur Nafi'iyah. Kemudian aplikasi yang pernah saya upload di Play Store, yang pertama tentang prediksi kacang hijau, jadi hasil panen kacang itu di kabupaten atau daerah yang ada di Indonesia. Akan tapi sudah expired ya, karena sejak tahun 2018. Terus aplikasi yang kedua yaitu terkait status gizi balita, jadi menghitung status gizi balita berdasarkan standar dari Kementerian Kesehatan. Nanti bisa dicek dengan nama Gita atau Subayu Gita. Kemudian beberapa aplikasi yang sebagai repositori bisa dicek di GitHub dengan nama Nurnaf. Saya juga mempunyai beberapa buku yang sudah saya publikasikan atau saya cetak dengan dengan judul buku ajar komputer cerdas untuk mahasiswa teknik informatika, lebih ke kecerdasan buatan. Yang buku kedua terkait buku ajar citra binarisasi dan enhancement, lebih banyak ke pengolahan citra digital. Dan buku yang ketiga adalah clustering penghasilan penduduk terdampak COVID-19, ini lebih ke data mining. Nah, saya juga mempunyai usaha dengan nama nayafadaacademy.com. Berikutnya, di sini saya akan menyampaikan terkait apa yang harus kita siapkan dalam era industri 5.0 atau revolusi industri 4.0. Kalau kita membahas revolusi industri 4.0, maka 3 hal yang pastinya harus kita pahami atau kita ketahui, yaitu terkait IoT, kecerdasan buatan, dan big data atau data mining. Nah, ketiga keilmuan ini itu bisa kita dapat saat kita kuliah, lebih tepatnya kuliah bisa di data science, bisa kuliah terutama di teknik informatika Universitas Islam Lamongan. Di teknik informatika Universitas Islam Lamongan ada mata kuliah namanya kecerdasan buatan, dan juga ada nama mata kuliah data mining. Jadi 2 mata kuliah ini bisa kita dapat di jurusan teknik informatika Universitas Islam Lamongan. Jadi ini 3 keilmuan yang harusnya kita ketahui untuk bisa menggunakan atau membuat terkait aplikasi yang berhubungan dengan industri 4.0. Kemudian ada perkembangan terkait apa itu era society 5.0. Kalau era society 5.0 itu teknologi yang kita buat di era revolusi industri 4.0 dimanfaatkan oleh manusia. Jadi istilahnya manusia itu dibantu, bukan digantikan ya, tapi dibantu, diberi efisiensi, diberi kemanfaatan agar lebih memudahkan, jadi tidak menggantikan. Jadi teknologi industri 5.0 itu memanusiakan manusia, artinya kita mempunyai aplikasi-aplikasi hasil dari revolusi industri 4.0 dipakai untuk kebutuhan atau dipakai untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat di sekitar, seperti itu. Nah, agar kita bisa mengikuti tren atau bisa mengikuti istilahnya perkembangan teknologi industri 4.0, hal-hal yang harus kita siapkan dari diri kita ya, yang harus kita siapkan adalah terkait kemampuan kognitif
soft skill, hard skill, dan teknologi. Terkait hard skill dan soft skill, apa bedanya? Kemampuan kognitif itu lebih ke hard skill ya. Hard skill itu kemampuan intelektual, kemampuan yang bisa kita kayak di istilahnya itu bisa kita cek kemampuan kita. Oh, ternyata kemampuan kita itu bisa diukur dengan mengikuti sertifikasi. Oh, ternyata kalau saya mengikuti istilahnya tes atau sertifikasi ini, kemampuan saya ini masih sekian. Jadi hard skill itu bisa diukur, bisa istilahnya intinya bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Kemudian agar kita bisa mempunyai hard skill yang bagus, kemampuan kognitif yang bagus, maka harusnya kita selalu berlatih ya, selalu latihan secara rutin, jadi kontinu, latihannya secara kontinu. Kemudian kita bisa mengikuti kursus atau pendidikan, dan lebih tepatnya langsung bisa dipraktekkan. Jadi kebanyakan hard skill itu lebih ke kemampuan intelektual kita. Nah, terus kalau soft skill bagaimana? Agar kita bisa berimbang antara hard skill dan soft skill, maka harusnya kita juga mempunyai intelektual emosi. Jadi emosi yang kita punya itu harus bisa kita kendalikan. Kemudian kecerdasan emosional, jadi lebih ke kecerdasan emosional. Bagaimana kita berkomunikasi, keterampilan bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, beradaptasi, bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita menyampaikan ide. Nah, jadi lebih ke arah berhubungan dengan manusia. Nah, kalau soft skill itu memang tidak bisa kita ukur ya, tidak bisa kita ukur, tapi lebih bisa yaitu dirasakan. Jadi kita itu bisa merasakannya dengan penilaian sama manusia tadi. Oh, si A ini bagus nih dalam menyampaikan pendapat. Oh, si A ini sopan nih dalam bertutur kata. Nah, jadi hard skill, soft skill, kedua-duanya harus diimbangi. Selanjutnya teknologi. Nah, teknologi akan kita dapatkan kalau kita ngambil jurusan di teknik informatika atau ke teknik komputer, atau lebih tepatnya ke teknik ya, ke teknik. Karena nanti kalau kita belajar terkait industri 4.0 atau kita mau membuat aplikasi-aplikasi, maka kita pastinya harus bisa membuat program ya, membuat program. Jadi kita pastinya akan belajar tentang coding ya. Walaupun kita tidak jurusan teknik informatika, tapi kalau kita jurusan teknik, insya Allah pasti akan diajari sedikit terkait coding atau pemrograman. Sehingga kalau sampean mau menyiapkan diri agar bisa menyongsong atau agar bisa mengikuti perkembangan industri 4.0, industri 5.0 atau society 5.0, maka kita harusnya menyiapkan dari segi teknologi atau kemampuan terhadap pemrograman, kemudian hard skill sama soft skill ya. Soft skill sama hard skill. Jadi hard skill itu sama saja dengan kognitif ya, kemampuan kognitif. Kemudian selain itu kita juga harus mampu manajemen waktu. Jadi kemampuan soft skill itu terkait bagaimana kita menyelesaikan problematika. Jadi kita kalau ada masalah itu jangan jangan langsung mengambil keputusan ini secara spontan, jangan. Memang ada waktu yang dimana kita harus terbiasa, kayak diasah. Kalau kayak gini harusnya seperti apa. Jadi masalah itu memang pasti ada di setiap kehidupan, setiap orang pasti ada. Nah, kita itu memanajemen bagaimana menyelesaikannya, dan memang membutuhkan waktu untuk bisa memanajemen tersebut. Tidak langsung instan ya, ada prosesnya. Kemudian kita meningkatkan kompetitif. Jadi
kita akan mempunyai hard skill. Nah, hard skill tersebut itu setiap orang itu pasti ya mempunyai hard skill sendiri-sendiri, mempunyai kemampuan intelektual sendiri-sendiri, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Nah, kita harusnya bisa manajemen kompetitifnya, artinya harus sportif, harus istilahnya harus bersikap jujur. Oh, bahwa kalau saya mau mengikuti tes ini agar bisa menjadi manajer, harusnya ya benar-benar mengikuti standarnya, mengikuti SOP-nya, dan ada istilahnya profesionalitas. Jadi tidak karena nyogok atau tidak karena, intinya melakukannya dengan hal yang buruk, jangan. Jadi soft skill itu lebih ke manajemen bersosialisasi, manajemen kondisi kita beradaptasi, dan lebih ke arah kayak sosial, lebih ke arah sosial ya. Kemudian manajemen waktu, tadi sempat sudah saya sampaikan bahwa waktu itu benar-benar berharga, maka silakan dimanfaatkan. Di deadline misalkan ada ini, dikasih tanggal, kayak kita itu membuat suatu timeline ya, timeline. Terus kita tahu bahwa nanti jadwalnya apa, kita sendiri aja yang membuat. Kalau saya biasanya membuat sejenis ada kalender, kemudian saya tanggali, ini tanggal ini ada kegiatan apa, tanggal ini ada kegiatan apa. Nah, seperti itu. Kalau memang kita tidak ingat semua tanggalnya atau jadwalnya. Nah, jadi pesan saya, tingkatkan hard skill. Hard skill itu bisa dilatih, bisa diasah, pokoknya intinya itu bisa dilatih, dipraktekkan secara rutin ya. Lebih tepatnya itu secara kontinu, rutin. Nah, terus kalau soft skill itu memang butuh waktu, selalu melihat aja, kalau orang melakukan hal ini positif bagaimana, kalau ini orangnya menyampaikannya bagaimana. Jadi kita bisa berlatihnya itu melalui melihat orang-orang di sekitar kita, terutama yang positif ya. Jadi yang positif kita lihat, kita coba melakukannya. Jadi tidak mungkin ya sesuatu itu bisa instan, semuanya butuh proses. Nah, terus tempat-tempat untuk melakukan latihan atau jenis pelatihan itu sekarang lagi musim pandemi, jadi kalau kita melakukan secara online itu malah kesempatan bagus. Jadi ini adalah beberapa website online yang menyediakan kursus ya, kursus yang ada sertifikatnya ada, kemudian kalau kita mau sertifikasi juga bisa. Contohnya misalkan Coursera, edX, kemudian Udemy, kemudian Udacity, terus Decoding itu. Kalau ini Decoding itu miliknya Indonesia. Kemudian Han Academic ini lebih ke matematika ya. Terus DigiLab ini lebih ke data science. Selain ini masih banyak, karena memang saya tidak menggunakan semua. Jadi ini beberapa yang sudah pernah saya gunakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saran saya, lakukan yang positif dengan cara yaitu mengasah kemampuan hard skill, latihan, dipraktekkan secara kontinu. Terus soft skillnya ya sama, diasah dengan cara kita membiasakan diri melakukannya dengan positif-positif, mendengarkan orang yang misal orangnya melakukan hal baik, cara menyampaikan seperti ini, cara berbicara di tempat umum seperti ini, cara menyampaikan ide seperti ini, itu kita tiru yang baik-baik saja, yang positif. Terus manajemen waktu, terus berusaha melakukan apapun itu secara profesionalitas, kemudian secara kompetitif yang baik. Dan kalau ingin mengikuti perkembangan industri 4.0, saran saya boleh masuk ke jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan, karena nanti pastinya akan mendapatkan materi terkait coding,
kecerdasan buatan, data mining, kemudian apa lagi ya, intinya yang dibutuhkan saat industri 4.0 akan kita dapat di jurusan ini. Materi ini kita dapat di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Jika penyampaian saya ada yang kurang jelas, kalimat saya ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa kalau kita ingin mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0, boleh masuk di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.